sudah lahir bahtera? Ewa. Bahtera berlayar di tengah malam. Ewa. Membuka kata dalam bicara dengan senyum mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Batam. Saya Siska Wulandari Putri, bertugas di SD 006 Batu Haji. Sebelah kanan saya Solihin dari SMP Negeri 44 Batam. dan sebelah kiri Saya Mega Tuhanani dari SD Negeri 011 Mongsa. tersangkut jerami, kakinya kucing. Ewa. Karena berlari mengambil ikan. Ewa. Kami akan praktik coaching. Semoga berkenan. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mega. Pagi, Bu. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bacanya juga ya. Iya, cuacanya kayak gini tetap semangat ya. Iya, alhamdulillah ya kita ketemu di sini. Jadi di sini saya melaksanakan kegiatan ini ya, update coaching ya pada Bu Rida, Ibu Mega sama Pak Solihin ya. Saya hari ini tidak sebagai pengamat, jadi pada kali saya melaksanakan ini. Jadi saya akan memahami bagaimana kegiatan coaching Pak Solihin dengan Bu Mega dan teman-teman kita tentunya ya. Baik, sebelumnya mungkin saya fokus ke Bu Mega dulu ya, Pak Solihin ya. Mohon izin ya. Saya mau mungkin ada beberapa pertanyaan nih Bu Mega ya mengenai kegiatan coaching yang akan dilaksanakan. Ya, yang pertama itu saya mau tanya nanti profesi coaching apa nih yang akan Bu Mega laksanakan kegiatan nantinya? Baik, khusus pada kegiatan hari ini saya itu akan melaksanakan coaching itu berfokus pada kompetensi kehadiran penuh yang pertama ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkhusus seperti itu. Baik, dan itu kemudian yang kedua saya mau tanya ya, profesi mana nih yang kira-kira yang akan lebih spesifik yang akan Ibu capai nanti dari kegiatan coaching? Baik, Bu Siska untuk hari ini saya ingin fokusnya itu sebenarnya kepada rencana aksi Bu Siska. Jadi di sini untuk coachingnya sendiri saya ingin dia memancarkan atau mendapatkan solusinya sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu Siska. Baik, berarti Bu Mega lebih fokus kepada rencana aksi nanti ya yang dari coaching ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak yang ingin saya tanyakan. Dari yang akan kegiatan Ibu Abdul lakukan, ini indikator pencapaian apa yang ingin Bu Mega capai pada hari ini? Bu Siska untuk indikatornya itu yaitu saya ingin bagaimana kita mendapatkan solusi dan permasalahan yang dialami dari permasalahan itu, tapi berasal dari coaching bukan dari saya, gitu yang ingin dicapai begitu. Nanti pastinya Ibu harapkan coaching itu dapat menemukan sendiri ya Betul. solusi yang ada permasalahan yang dialami ini ya kan Ibu ya. Iya, bagus sekali. Saya rasa mungkin sama saja dulu pertanyaan dari saya. Mungkin setelah ini bisa langsung saja dilakukan ya kegiatan coachingnya ya. Nanti akan saya amati selama proses coaching. Sibuk Bu Mega? Enggak sih Pak, saya lagi kosong Pak. Kebetulan hari ini ada jam olahraga, ada pelajaran PAI juga Pak. Jadi ada waktu lah ya. Ada sih Pak untuk 15 menit, 20 menit bisa. Ada apa ini Pak? Ini mungkin saya jadi kosong nih Bu. Ada apa? Biasa Bu. Anak-anak bikin ulah terus nih. Waduh, apa tuh Pak? Ini Bu. Jadi apa ya? Kalau saya tengok perkembangan anak-anak ini kan Bu. Hari-hari saya sering jumpa di luar. Walaupun dia nggak pakai seragam ya Bu ya. Iya. Dan kalau kita di sekolah pakai seragam benar, pasti kita tindakannya pasti lebih cepat gitu. Ini kan saya sering itu apa di anak-anak kalau kita pulang sekolah itu kan sering nongkrong di warung-warung, rokok. Ya walaupun mereka nggak pakai seragam, nggak nampak identitas seperti kita, tapi kan
tentunya kita sebagai guru ini kan nggak mungkin membiarkan anak seperti itu. Kita kenal pula wajahnya ya Pak ya. Iya, benar. Kita pun nanti dilihat masyarakat, apa ya, kayaknya kayak nggak punya rasa peduli gitu kan. Sementara kita ini kan apa ya, guru ini kan harus jadi contoh, jadi penuntun untuk anak-anak juga kan. Jadi hari ini mungkin kita sharing ya Pak ya. Ya, sharing lah. Jadi tujuannya ini apa nih Pak? Jadi tujuannya ini gimana apa Bu ya, kita ini sebagai guru itu bisa berperan untuk anak-anak supaya anak-anak ini janganlah misalnya apa ya Bu ya, kalau kita lihat tadi hari-hari merokok di warung seperti itu kan kita prihatin juga. Jadi memang ini Pak ya, betul-betul kompleks nih ya Pak ya masalahnya. Ini kalau di sekolah langsung kita tegur, langsung kita panggil orang tuanya. Nah, di sini kan seperti itu kan, dan seringlah kita lakukan kan. Tapi kalau yang di ya, kita tengok di warga, kayaknya agak susah gitu kan. Kira-kira Pak dari permasalahan ini memang ini berat ya Pak ya. Yeah. Tapi dari situ Bapak kira-kira sudah ada belum ya Pak ya mengidentifikasi kira-kira anak-anak ini pada merokok di rumah ini apa Pak alasan mereka Pak? Jadi ini Bu ya, mungkin kalau saya perhatikan kalau kita tinggal di Batam ini ya, perhatian orang tua kita kurang. Mungkin bisa juga apa namanya Bu ya, anak ini kan lagi labil-labilnya nih Bu ya. Betul, nah, SMP ya Pak. Nah, ikut-ikutan ya, apa namanya, kawannya seperti ini, kawannya pengen coba ini. Nah, ikutan juga. Jadi sudah teridentifikasi deh Pak ya. Mereka tuh banyaknya karena ikut-ikutan, kemudian perhatian karena mungkin orang tuanya kerja ya Pak. Iya, jadi kalau yang saya perhatikan Bu ya, anak-anak ini bangun pagi, kadang orang tuanya ayahnya udah kerja. Oh iya. Ya kan? Nanti apa namanya, anak ini pulang, ayahnya belum pulang. Oh iya. Anaknya udah tidur, bapaknya baru pulang. Hariannya seperti itu ya. Jadi itulah yang menjadi apa ya, kalau saya identifikasi ya Bu ya, hari-hari seperti itu. Jadi harapan saya selain apa Bu ya, peran sekolah, peran keluarga itu ya sama-sama kita berkolaborasi, artinya seperti itu. Iya. Nah Pak kira-kira nih dari tadi sudah mengidentifikasi apa namanya penyebabnya itu dari kan kita pasti sudah melakukan riset lah ya Bapak ya, sudah melakukan riset, kemudian kira-kira ada nggak dari dari identifikasi tadi ada nggak hambatan-hambatan yang menurut Bapak yang sangat berat lah ini hambatan Bapak? Kalau hambatan itu sebenarnya ini, mungkin kalau guru-guru mungkin diajak kerjasama untuk apa ya, untuk pembinaan anak-anak ini mungkin nggak ada masalah. Yang agak susah itu kalau yang saya perhatikan ya, kita ini kan kadang bertetangga sama yang jualan rokok ini kan. Oh iya. Kita nanti mau menegur anak-anak, nanti yang punya warung ini juga kan, nggak enak juga. Sementara yang orang punya warung pengen jualan juga kan. Itulah yang kita larang kok takutnya menghambat rezeki orang. Tapi kalau yang dicari rokok itu kan. Kalau yang lain-lain kita masih udah biarin gitu ya. Kalau yang dibelinya gula atau kopi Betul. Nah Pak, itu ya sudah hambatan ada. Kemudian kira-kira nih Pak, Bapak ada nggak ya ada rencana? Sudah tergambar belum ya kira-kira pengennya rencananya itu pengennya gimana Pak? Jadi kalau saya rencana mungkin ini Bu ya, langkah pertama mungkin kita ke siswa dulu mungkin ya. Kita mungkin nanti berembuk lah, diskusi nanti dari wali kelas, kemudian kesiswaan sama kepala sekolah Bu ya. Jadi harapan saya itu gini, kita ini nanti melakukan diskusi, kemudian rencananya apalah untuk anak-anak di kedepannya supaya hal ini tidak terjadi, tidak ulang Bu ya. Kita mungkin bisa menggandeng masyarakat, tokoh masyarakat,
perlu sekali. Jadi apa ya, kita Libatkan. undang lah Bu ya, libatkan, kita undang ke sekolah. Jadi apa namanya, untuk masalah warga ini yang jualan rokok supaya nggak nongkrong di situ, nggak beli di situ. Jadi maksudnya Bapak udah punya gambaran lah ya Pak ya, pengen rencananya seperti apa. Tapi tadi Bu, kita harus mengumpulkan guru-guru juga ini kan, supaya nanti bisa istilahnya sekolah nanti mengundang masyarakat, warga masyarakat, sama mungkin perwakilan orang tua lah juga ya kan, dilibatkan kan. Jadi memang juga harus melibatkan itu, kemudian anak-anak pun sebenarnya juga bisa sebenarnya kita libatkan ya Pak ya. Iya. Sebagai nanti gimana solusi yang tepat. Kadang kita rencana sudah punya rencana, tinggal dukungan, kemudian ya memang nggak bisa sendiri kita. Iya. Betul sekali Pak. Kolaborasi. Iya. Pak, kira-kira nih kalau misalnya memang pengen melaksanakan seperti itu Pak, kira-kira berapa lama nih Pak butuhkan untuk mencapai target-target tadi dari rencana tadi Pak? Kalau waktu ya, mungkin minggu ini mungkin nanti saya ada ya, mungkin ini kan udah diskusi nih Bu ya, antara wali kelas dulu kan. Nanti mungkin kita lah sama-sama kita menghadap ke kesesuaian, kemudian kita melaporkan apa yang terjadi di lapangan ini. Kemudian nanti rencananya, ya rencana aksinya nanti solusinya seperti apa. Nah, barulah nanti kita sampaikan ke kepala sekolah. Jadi nanti mungkin dalam minggu ini atau hari Sabtu mungkin kalau memang sudah sepakat semua, nah mungkin nanti baru hari Sabtu lah kita undang orang tua, kemudian tokoh masyarakat. Itu kalau perlu sampai lurah gitu ya. Karena memang kenakalan remaja ini memang nggak bisa kita ini kan ya Pak ya, nggak bisa kita duga-duga lah gitu ya Pak ya. Jadi apa namanya tadi ya Pak ya sudah melibatkan banyak orang juga. Rencananya sih kalau saya lihat memang rencana Bapak itu sudah sangat baik sekali, sudah matang sekali. Mudah-mudahan nih harapan saya nanti Bapak sesuai target menjalankannya, kemudian dan itu tidak berhenti sampai di situ saja, tidak hanya berhenti sampai rencana saja, tapi sampai nanti ada tindak lanjutnya gitu. Semoga berjalan lancar nih Pak. Ini terima kasih juga nih udah mengganggu waktunya, kita sharing nih Bu ya. Iya. Ini juga nanti mungkin bisa Pak Bapak bagikan kembali ke saya gimana hasilnya nih Iya. Pak. Dari awalnya tuh saya mau mulai dari mana itu kan bingung juga nih. Saya mau ngobrol sama siapa, gitu kan? Nggak mungkin nanti saya tuh sampai langsung ke kepala sekolah, gitu kan? Mungkin dari kita ngobrol-ngobrol di sini ini kan dari wali kelas, nanti kita sampaikan lah sama-sama ya. Iya, Pak. Saya sih mendukung sekali itu Pak, mendukung sekali. Nanti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian nanti semoga juga bisa diadopsi sama yang lain juga Pak. Nggak hanya kita yang melaksanakan ya Pak. Betul lah, ini kan tingkat SMP. Tapi saya perhatikan di SD itu juga udah mulai ikut-ikutan. Betul Pak. Anak mulai dari kelas 5 itu sudah mulai. Betul lah. Kalau yang dulu, kalau anak SD kelas bawah mungkin kasih lah. Iya. Pulang pergi antar sempat kan, Iya. perhatikan. Nanti kalau udah Kelas 5, kelas 6 itu sudah memang sudah. ya mereka pulang sendiri, pulang sama kawannya. Beda zaman beda ininya ya Pak ya. Yang dilakukan. Pak, mungkin saya mau langsung kembali ke kelas lagi. Oke, Semoga nanti ini rencananya berjalan dengan baik, semua pihak mendukung. Kemudian wali murid juga bisa menerima apa yang terjadi sama anak mereka ya Pak ya. Ya, saya masuk kelas lagi nih Pak. Oke, terima kasih banyak ya mengganggu waktunya. Ini saya pun udah nih. Masuk lagi ya Pak ya. Ada jam lagi. Ada jam lagi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu ya. Saya Siap. balik kelas. Siap Pak. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Pas ini Bu Mega sudah melakukan praktik coaching yang menurut saya sudah awali tadi sudah sesuai dengan alur kita ya. Ada tujuannya, ada identifikasi, ada rencana aksi serta terlihat juga bagaimana ini sudah nampak ya. Mungkin saya memberi pertanyaan kembali kepada Bu Mega yang pastinya. Iya, jadi sebagai coach tadi ya, Bu
dalam kelas dan di lingkungan sekolah dengan tujuan dapat fokus. Prosesnya itu benar-benar fokus gitu, sesuai dengan rencana aksi. Iya, Bagus sekali ya Bu Mega ya. Oke, sekarang kira-kira setelah melakukan tadi tuh kegiatan coaching yang baru aja kita lakukan ya. Siapa lagi nih yang mau dikembangkan sama Bu Mega? ya, tadi kan saya menjelaskan di awal ya Bu ya, itu adalah menghadirkan diri saya secara penuh. Kemudian tujuannya adalah saya menjadi pendengar yang baik. Nah, kemudian saya juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang pada akhirnya rencana aksinya itu dapat pemecahannya. Kemudian coaching itu merasa puas juga dengan apa yang sudah saya lakukan. Memposisikan diri saya memang betul-betul sebagai teman, kemudian yaitu dari memecahkan permasalahan tadi itu, tapi ya berasal dari si coaching itu. Baik Bu Mega. Tadi sudah Bu Mega sudah melakukan apa namanya, sudah hadir ya secara penuh melakukan kegiatan coaching, kemudian mendengarkan secara aktif. Lalu Bu Mega juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Mega ya kepada Pak Solihin, sehingga Pak Solihin sebagai coaching tadi dapat menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri, sehingga dapat menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Iya, Oke, jadi memang begitulah ya Bu Mega ya, yang diharapkan dari kegiatan coaching ini, bahwa seorang coach dapat membantu coachingnya untuk menggali dan mengembangkan potensi Iya. untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Ya, baik, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu Mega, Pak Solihin. Ya, saya beruntung sekali nih bisa jadi pengamat atas kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Mega dan Pak Solihin. Mungkin setelah ini kita harapkan dapat bertemu kembali dengan kegiatan yang